Dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh Mbak, saya lagi kere. Tenang aja. Ini masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana? Menarik? Tarik sih, cuma nggak dulu deh Mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang nggak pasti dapat kerja. Loh. Udah Mbak, saya duluan dulu ya Mbak. Tapi mas. Mungkin udah saatnya aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di Bootcamp Activate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer. Sisanya bisa dicicil setelah lulus, bahkan bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Hacktivate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus di apa nih? Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Hacktivate. Mas, udah belum mas laptopnya? Ya, Masih maaf, probation. Ya, maaf, Balikin Mbak. dulu. Siap. Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir nih di event kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, karena ini eh, event pertama kita setelah liburan kemarin Lebaran. Aku akan memberikan pantun dulu nih untuk teman-teman. Beli gorengan di pasar itik. Belinya sama si Mamat. Hai kamu yang ganteng dan cantik, semoga hari ini penuh semangat. Oke, sekarang udah kembali beraktivitas ya teman-teman di sini. Semoga teman-teman tetap dengan keadaan sehat, terus dengan semangat yang baru gitu ya setelah Lebaran kemarin. Nah, aku mau ajak teman-teman dulu nih. Oh, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan aku Feni, eh, selaku MC pada sore hari ini. Aku mau ajak teman-teman dulu nih untuk ngobrol sebentar mengenai apa aja sih yang teman-teman tahu dari Hacktivate gitu ya. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah ada layar aku, teman-teman? Boleh dikasih jempol kalau sudah ada. Oke, nah aku mau minta tolong nih teman-teman untuk scan dulu barcode yang ada di layar, atau teman-teman bisa ke www.menti.com dan masukin kodenya di 76433970. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih melalui Mentimeter. Boleh yuk teman-teman. Mungkin Kak Evika, Kak Dwi, Kak Agustin, Kak Lisa, boleh untuk join dulu di Menti-Menternya. Kak Muhammad. Ya, kalau udah nih di ujung sini ada tanda jempol, boleh diklik. Nanti teman-teman, jadi aku tahu nih udah ada berapa orang sih yang join. Nanti kalau misalkan, kan ini udah ada 13 orang. Oke deh, kalau misalkan udah ada 10 orang, baru kita mulai nih. Gimana? Yuk, boleh yuk. Teman-teman join dulu, scan barcode-nya, atau teman-teman boleh klik di www.menti.com dan masukkan kodenya 76433970. Udah ada 3 orang. Yuk, ada lagi? Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang telat, boleh dibantu ke www.menti.com
dengan kode 764333970 ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Kita mulai pertanyaan pertama. Seberapa kenal kamu dengan program Hacktivate? Boleh nih, teman-teman yang tadi sudah join, apakah udah lama mantau Hacktivate atau baru tahu Hacktivate atau udah tahu tapi sedikit baru tahu Hacktivate? Oke, satu orang. Yang lainnya baru tahu Hacktivate dua orang. Oke. Ada lagi? Udah lama memantau Hacktivate. Oke, berarti ini kalau yang udah lama kemungkinan teman-teman di sini nih udah eh, sering ikut eventnya Hacktivate ya, atau malah ada yang udah daftar di bootcampnya Hacktivate lalu jadi alumni tapi mau join lagi gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kita next ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada program Hacktivate yang kamu minati. Nah, Hacktivate tuh punya beberapa program. Di antaranya ada Full Stack JavaScript, Data Science, Comprehensive Data Analyst, Front-End React, BN Golang, dan Digital Marketing. Teman-teman, program Hacktivate yang teman-teman minati itu ada apa sih? Karena setiap orang pasti berbeda-beda ya. Full Stack JavaScript, wah ini rata nih, satu-satu-satu. Oke, belum ada nih yang berminat di digital marketing ya. Kebetulan aku alumninya, teman-teman. Alumni dari digital marketing. Jadi kalau teman-teman mau join Hacktivate di program digital marketing boleh banget. Kalau misalkan mau dapat review dari alumninya langsung. Oke, kita next aja. Di pertanyaan selanjutnya, yaitu ada apa yang bikin kamu ragu untuk join di Hacktivate? Boleh, teman-teman. Kira-kira apa nih yang menjadi keraguan teman-teman untuk join di Hacktivate selama ini? Karir. Oh, oke. Time and commitment-nya ya. Oh, nih financial concern-nya tuh banyak nih, ada 3 orang. Oke, nanti di hari ini kita akan bahas bersama Kak Albert dan juga Kak Mega mengenai keraguan-keraguan teman-teman yang ada di sini. Jadi tenang aja, oke? Oke, mungkin bisa kita next dulu. Apa yang belum kamu ketahui tentang income share agreement? Boleh banget teman-teman eh, kasih pertanyaan atau apa yang teman-teman pengen tanyakan mengenai ISA ini di Mentimeter. Nanti akan aku bacain selagi kita talk show bersama Kak Mega maupun Kak Albert. Oke? Mungkin eh, segitu dulu. Tapi teman-teman kalau misalkan mau bertanya di Mentimeter boleh banget atau nanti nih pas lagi sesi talk show terus teman-teman kayak ah Kak aku mau langsung nanya di kolom chat atau teman-teman mau open mic itu boleh banget nanti raise hand aja nanti akan aku kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Kak Albert ataupun Kak Mega. Oke, mungkin langsung aja kita panggilkan dulu nih hari ini Kak Albert dan Kak Mega yang akan menjelaskan apa sih metode pembayaran yang ada di Hacktivate. Boleh. Silakan Kak Albert untuk perkenalan diri dulu. Oke, thank you Kak Feni. Ya, perkenalkan, nama saya Albert. Saya selaku lead dari divisi IST di Hacktivate. Thank you. Oke, boleh. Terima kasih Kak Albert. Boleh Kak Mega untuk perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan aku Mega. Kalau tadi Kak Albert dari tim ISA, jadi nanti mostly akan bahas mengenai pembayaran ISA ya, Income Share Agreement. Nah, untuk metode pembayaran yang lainnya, since kita punya beberapa pilihan, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut atau ngobrol-ngobrolnya sama aku. Aku dari tim Admission Hacktivate. Salam kenal semuanya.
Oke, salam kenal Kak Mega, Kak Albert. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih, karena aku yakin banget teman-teman yang di sini nih, Kak Albert maupun Kak Mega, mereka tuh udah penasaran mengenai ISA mau ataupun metode pembayaran lainnya nih yang ada di Hacktivate. Nah, mungkin ini beberapa orang mungkin sering ikut eventnya Hacktivate dan mempertanyakan ini ke pihak Hacktivate ya. Mungkin ini pertanyaannya tapi untuk Kak Albert gitu ya. Kan di Hacktivate ini terdapat dua program ya Kak di full time bootcampnya, yaitu ada full stack JavaScript dan data science juga. Nah, apakah dua program tersebut bisa menggunakan metode ISA? Thank you pertanyaannya, Penny. Jadi kalau untuk ISA, memang ini baru dikhususkan hanya untuk yang full day atau full time bootcamp, ya. Jadi untuk ISA itu bisa mengikuti program yang full stack JavaScript ataupun yang data science. Nah, ini juga berlaku untuk kelas mau yang online ataupun yang offline, ya. Jadi kalau untuk yang full day atau full time bootcamp itu sudah bisa menggunakan metode pembayaran ISA. Oke, berarti kedua program itu sudah bisa ya Kak untuk menggunakan metode pembayaran income share agreement. Nah, mungkin Kak nih di sini ada teman kita yang masih bingung apa sih itu income share agreement atau ISA. Boleh nggak Kak dijelasin sedikit dulu nih apa itu ISA? Oke, thank you, kan? Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin pernah dengar ISA atau Income Share Agreement, itu sebenarnya kalau Indonesia nih ya translasinya itu perjanjian bagi hasil, ya. Jadi dengan mengikuti ISA, teman-teman ini bisa menunda pembayaran tahap 2 ya, di Hacktivate, itu setelah nanti kalau teman-teman udah lulus atau bahkan setelah bekerja itu baru dimulai pembayarannya. Itu bisa ya. Karena memang dengan ikutan ISA ini ada beberapa benefit seperti fleksibilitas pembayaran. Oke, berarti dari intinya itu mempermudah teman-teman ya Kak untuk mengikuti bootcamp dengan metode pembayaran ISA ini gitu ya. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih ke Kak Albert. Selama ini kan ISA lumayan banyak ya Kak digunakan, metode ini tuh lumayan banyak digunakan oleh beberapa alumni Hacktivate. Nah, ISA ini membantu student Hacktivate dalam proses pembelajaran kah atau bagaimana nih? Ya, oke, aku langsung jawab. Jadi bagaimana si ISA ini membantu para alumni kita, alumni ISA ataupun yang sedang menjalani pembelajaran saat ini, itu mostly dari yang kita tanya-tanya adalah mereka bisa mengikuti bootcamp, padahal tadinya mereka punya kendala nih dalam hal pembiayaan, ya. Dan setelah menjalani pendidikan, itu mereka bisa fokus 100% dalam menjalani si pembelajarannya itu dengan tenang. Karena apa? Karena si tahap duanya ini, ya, tahap 2 pembayarannya, itu memang baru akan dimulai setelah siswa itu lulus dari pembelajaran. Ya. Oke, berarti ini kenapa banyak alumni yang berminat gitu ya untuk menggunakan metode ISA ini dikarenakan memang itu bisa membantu mereka dalam belajar terlebih dahulu, baru mereka nanti belajar saat mereka sambil kerja gitu ya Kak ya. Makanya itu sangat membantu dan diminati. Iya, betul. Jadi memang beberapa yang memang cukup cepat dapat kerjaannya, itu bahkan pas mereka dapat kerjaan, nah itu baru mulai membayar. Oke. Oh, wah aktif sekali nih peserta kita pada hari ini. Sudah ada yang bertanya, mungkin kita langsung aja kali ya Kak jawab nih. Dari Kak Fatia kan, jadi ada dana talang ya Kak. Mungkin bisa dibantu jawab nih Kak. Oke,
boleh dibilang seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk si ISA ini bedanya dengan yang lain, memang dari Hacktivate sendiri yang menyediakan. Gitu. Jadi kita tidak pakai pihak ketiga untuk memprovide si pendidikannya ini gitu. Jadi memang untuk kerjasamanya, perjanjiannya itu sendiri antara lembaga Activate dengan student langsung. Tuh, jadi memang harusnya ada upfront payment dulu, cuman karena menggunakan ISA cukup membayar tahap satu, sisanya itu nanti dibayarkan setelah pembelajaran itu sudah beres. Seperti itu, Fatia Kang ya. Apa cukup jelas? Oke, ayo ada pertanyaan lagi Kak dari Fatia, pertanyaan lanjutan. Perjanjiannya itu minimal lulusan apa Kak? Oke, sepertinya Kak Fatia baru join Kak, boleh dijelaskan teman. Oke, kalau untuk minimum lulusan apanya, itu teman-teman bisa cek lagi nanti di website kita ya. Itu ada lengkapnya. Cuman kalau untuk jurusan itu memang selain yang jurusan IT itu wajib S1. Tapi kalau yang IT itu boleh D3 ya, khusus untuk yang bisa gitu. Kalau buat yang metode lainnya ini tidak ada minimum requirement seperti ini. Oke, apakah menjawab Kak Fatia? Atau ada pertanyaan lain? Mungkin Kak Fatia boleh nih share. Kak Fatia sekarang kegiatannya apa? Apakah bekerja atau lagi kuliah? Gitu. Boleh nih Kak di-share. Mungkin biar bisa Kak Albert bantu nanti uh, jika memang Kak Fatia berpotensi ikut program ISA ini gitu. Metode pembayarannya. Oke, mungkin aku tanya lagi nih ke Kak Albert dulu ya. Eh, apakah ISA ini terbuka untuk domisili manapun yang ada di Indonesia? Dan ada nggak sih Kak batasan usianya sendiri? Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan dari Kak Fatia ataupun dari teman-teman yang lain. Ya, good question, Fan. Ya, ini sebenarnya nyambung juga nih sama pertanyaannya Fatia tadi ya. Jadi memang sayangnya saat ini ISA tuh hanya terbuka untuk calon siswa yang domisilinya itu di Jabodetabek dan Bandung, ya. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang domisilinya memang tidak di Jabodetabek atau di Bandung, nah tapi punya keluarga ya wali yang domisilinya di Jabodetabek atau Bandung itu bisa juga mendaftar dan sudah ada yang seperti itu beberapa yang ngambil trustnya remote. Lalu kualifikasi kedua yang tadi Fatia tanyakan, pendidikan minimum itu S1 kalau non IT. Kalau IT itu diperbolehkan D3. Lalu buat usia sendiri itu yang paling muda itu 18 tahun ya. Jadi kalau dari range 18 sampai 26 tahun itu boleh tanpa pengalaman kerja ya. Tapi di usia 27 sampai 29 tahun, itu minimum harus ada 1 tahun pengalaman kerja di bidang apapun. Lalu yang terakhir, yaitu usia 30 sampai 35 tahun. Nah, ini maksimum ya. Itu minimum punya 1 tahun pengalaman kerja di bidang IT. Jadi kalau paling muda di 18, maksimumnya itu di 35 tahun. Dengan spesifik requirement ya tentunya. Oke, nah mungkin Kak Fatia kan itu boleh nggak share nih kakak umurnya berapa, terus sekarang nih udah semester berapa? Mungkin bisa nanti apakah sesuai dengan tadi yang sudah Kak Abad jelaskan mengenai domisili juga, atau teman-teman yang lain mau sharing juga kayak Kak aku nih domisilinya di sini, tapi aku punya keluarga dan tapi umur aku sekarang segini atau gimana? Boleh tanya ke Kak Albert atau eh, dokumen-dokumen apa gitu Kak yang bisa lolos langsung ikut metode ISA ini. Nah, mungkin aku sekarang mau beralih nih ke Kamega dulu. Oke.
Nah, Kak, tadi Kak Albert udah menjelaskan mengenai full time bootcamp kita ada nah, kita kan juga ada program night bootcamp ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang baru tahu Hactivate, jadi Hactivate ini punya program full time bootcamp dan night bootcamp. Nah, full time bootcamp yang tadi disebutkan Kak Albert itu ada full stack JavaScript dan juga data science. Nah, untuk night bootcampnya sendiri itu ada digital marketing, ada front end React, ada backend Golang dan data analytics. Nah, Kak, seperti apa nih Kak perbedaan full time dan night bootcamp sendiri? Mungkin karena tadi nih di awal kita juga ada yang kasih tahu ya, baru tahu Hactivate gitu. Oke, jadi betul kalau untuk program bootcamp kita ada dua jenis ya. Ada yang full time bootcamp, ada juga yang night bootcamp. Nah, kalau yang full time bootcamp sama night bootcamp sebenarnya kalau dari perbedaan pertama, perbedaan utamanya itu ada di durasi belajar, Mbak Femi sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi kalau dari durasi belajarnya untuk full time bootcamp itu day to day-nya kita belajarnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi secara komitmen waktu belajar cukup tinggi gitu ya. Makanya kalau full time bootcamp, I assume hanya bisa diambil sama teman-teman yang lagi uh, luang waktunya, lagi nggak ada kegiatan lain selain memang mau fokus di bootcamp aja gitu. Lalu untuk teman-teman yang pengen upskilling, tapi ada kegiatan lain kayak misalnya lagi sambil kuliah atau sambil kerja, wadahnya itu kemana? Nah, ini bisa jadi alternatif sih Mbak Feni sebenarnya untuk night bootcamp ini. Jadi buat teman-teman yang misalnya lagi kerja sekarang di non IT, tapi pengen upskilling, juga pengen switching career misalnya, cuman kayaknya nggak mungkin deh aku ninggalin kerjaanku yang sekarang misalnya, karena masih tetap nih harus ada biaya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Nah, ini cocoknya mungkin bisa ambil yang night bootcamp gitu. Kita belajarnya tetap intensif setiap hari, di akhir juga tetap sama, ada layanan karir, tapi jam belajarnya sendiri secara durasi harian itu lebih pendek, yaitu cuma dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam gitu. Jadi jamnya pun di luar office hour gitu. Jadi lebih ke perbedaannya adalah kalau night bootcamp itu bisa jadi alternatif lah buat teman-teman yang memang nggak bisa berkomitmen penuh secara waktu hanya di bootcamp aja gitu. Yap, benar banget teman-teman. Karena mungkin uh, ini aku juga karena alumni ya Kak Mega, kemarin juga berpikir kayak gimana ya, takut nih udah lagi kerja gitu ya atau lagi kuliah pasti itu tuh ada ketakutan kayak kalau switch karir atau kayak mau ikut bootcamp bisa nggak sih, tapi alhamdulillah setelah aku kakakku juga kebetulan alumni Tibet kita ngejalaninnya dan ternyata bisa-bisa aja karena kalau ada keinginan itu pasti bisa sih menurutku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak bertanya atau masih ragu kayak ah emang bisa ya belajar malam-malam gitu? Bisa, karena kita juga online ya Kak Mega ya belajarnya. Jadi teman-teman sekalian nambah skill, upgrade skill juga, karena nggak ada salahnya sih punya skill banyak. Karena siapa tahu nanti teman-teman di kedepannya karena punya skill banyak nih, jadi ketika ada eh, tawaran pekerjaan lainnya, teman-teman bisa sesuaikan aja sama skill yang emang teman-teman juga udah punya gitu. Nah, oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kak Mega nih. Untuk Night Bootcamp sendiri nih Kak, apakah bisa ngambil metode ISA? Oke. Nah, kalau untuk metode ISA, jadi memang saat ini tadi sebenarnya udah sempat disinggung sedikit sama Kak Albert. Kalau untuk ISA saat ini hanya tersedianya untuk bootcamp full time aja, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ISA, berarti teman-teman harus pilihnya di antara dua pilihan program bootcamp itu, either data science atau full stack JavaScript. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pinginnya ambil yang night bootcamp, jangan sedih, kita juga ada pilihan metode pembayaran yang mirip sama ISA, mirip-mirip sama ISA. Cuman di sini kita pakai pihak ketiga. Jadi kalau tadi ada yang sempat mention soal dana talangan, ini mirip-mirip sama dana talangan. Jadi pihak ketiga kita itu ada namanya Dana Cita dan Edufund. Itu teman-teman bisa melakukan pengajuan yang namanya SNPL atau Study Now Pay Later gitu ya. Jadi untuk pertama untuk tenornya ini cukup panjang, bisa dicicil sampai 16 bulan. Kemudian dalam periode belajar selama 4 bulan pertama, teman-teman itu cukup bayar biaya grace periodnya aja atau biaya penangguhan pembayaran.
Dan itu kecil, biasanya biayanya tuh di bawah 500.000, tergantung dari program yang teman-teman ambil ya. Dari sekitar 200 sampai 400 ribuan biayanya gitu. Jadi cukup meringankan sebenarnya kalau untuk yang study no pay letter ini kalau teman-teman mau ambil di night bootcamp ya. Mirip, skemanya mirip banget sama ISA, ya bedanya cicilannya tidak disediakan oleh Activate, melainkan oleh pihak financial partner. Kalau mau cicilnya ke Activate, bisa nggak? Bisa, ada namanya Active Installment Plan. Bisa dicicil selama 4 kali gitu, tapi nggak nunggu eh, apa namanya, nggak nunggu sampai selesai bootcamp baru bayar kayak ISA. Gitu sih Mbak Feni. Oke, berarti memang ada metode SNPL ya Kak. Jadi selain ISA itu juga ada metode SNPL yang bisa membantu teman-teman ikut bootcamp, tapi kali ini sambil cicil gitu ya. Oke, nah Kak, mungkin aku mau tanya dulu nih, seperti apa syarat yang berlaku untuk pengajuan metode SNPL tersebut yang tadi udah diceritain sama Kak Mega? Oke. Untuk persyaratannya juga ini mudah banget. Jadi kalau misalnya tadi kan di ISA kita ada beberapa requirement ya, yang memang kalau teman-teman sesuai requirementnya teman-teman boleh nih mendaftar. Tapi kalau misalnya kayak tadi ada yang case-nya masih kuliah misalnya, itu bisa nggak Mbak kalau pakai SNPL? Soalnya tadi kan kalau aku mau masuknya ke ISA misalnya itu nggak bisa. Nah ini bisa. Jadi kalau untuk SNPL sebenarnya untuk requirement yang teman-teman siapkan itu kalau dari ijazah tadi itu tidak ada ya, minimum ketika teman-teman daftar itu ijazahnya SMA teman-teman bisa pakai metode tersebut. Paling yang perlu teman-teman siapkan adalah wali. Jadi teman-teman saat pengajuan itu tidak bisa pakai nama sendiri ya. Kalau pakai SNPL itu wajib pakai wali. Yang bisa jadi walinya itu siapa? Bisa orang tua, bisa kakak kandung, adik kandung, sepupu, om, tante. Yang penting masih ada ini ya hubungan kerabat. Nah, nanti dokumen yang perlu disiapkan oleh walinya apa aja, Mbak? Hanya 2 dokumen aja. Yang pertama mutasi rekening selama 1 bulan terakhir. Yang kedua KTP. Sudah itu aja. Paling kalau untuk SNPL, kita kan ada 2 jenis cicilan ya. Ada cicilan 0% dan SNPL. Nah, untuk SNPL karena tenornya cukup panjang, paling nanti ada dokumen tambahan berupa penyimpanan ijazah terakhir deactivate hanya sampai cicilan SNPL-nya selesai. Tapi untuk penyimpanan ijazahnya pun deactivate ya, bukan di financial partner, jadi kami pastikan aman. Itu sih, itu aja. Mudah banget, cuman KTP-nya wali sama mutasi rekening terakhir, nanti itu akan direview sama financial partner kurang lebih 3 atau 4 hari. Gitu. Oh, betul banget ya teman-teman. Ini dokumen-dokumen yang bisa diikuti mungkin dari teman-teman kalau misalkan memang berminat untuk ikut SNPL. Nah, Kak Mega, nanti sebelum aku beralih ke Kak Albert lagi nih, ini ada pertanyaan dari Kak Kiki. Ini pertanyaannya cukup bisa dijawab sama Kak Mega ataupun Kak Albert, tapi mungkin ke Kak Mega dulu. Eh, Kak, kalau usia di atas 35, ada pengalaman kerja tapi bukan IT, berarti tidak bisa ikut metode ISA. Mungkin itu nanti akan dijawab sama Kak Albert ya Kak Kiki. Nah, ini tapi bisa ikut kelas full time kah dengan metode pembayaran lain? Kalau kelas night bootcamp itu hanya online saja atau ada offline juga Kak? Tadi pilihan kelas yang full time dan night bootcamp itu apa saja? Tadi terlewat. Boleh mungkin Kak Mega untuk menjelaskan terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Kak Kiki. Mungkin aku jawab satu persatu ya. Eh, Pertama, aku jawab dari bawah aja kali ya, supaya nanti ketika untuk yang usia, yang bagian ISA nanti dibantu ditambah sama Kak Albert ya. Nah, pertama, pilihan kelas full time dan night bootcamp itu ada apa aja? Pertama, kalau untuk full time, kita punya 2 pilihan kelas, Kak Kiki. Kita ada pilihan kelas data science dan juga ada pilihan kelas full stack JavaScript ya. Untuk full time program itu ada 2. Nah, kalau untuk night bootcamp, kita punya 4 pilihan program yaitu ada front end React Native, back end Golang, comprehensive data analytics, dan juga digital marketing ya. Jadi total ada 6. 4 dari night bootcamp, 2 dari full time bootcamp gitu ya. Nah, kemudian untuk night bootcamp itu online saja atau ada offline-nya. Nah, untuk night bootcamp kita semuanya online. Saat ini tidak tersedia kelas offline. Kenapa? Pertama kita kan baru mulai di jam 7 malam, selesainya jam 10. Terus secara profil teman-teman pendaftar itu beragam.
kebanyakan yang sambil kerja. Dan kayaknya mobilitas di Jakarta agak kurang cocok kalau misalnya teman-teman dari kantor ngejar untuk ke kampus Activate, kemudian masih harus lanjut belajar lagi di sini dengan kondisi jalanan yang kayak jam kerja tuh padat banget gitu ya. Makanya biar teman-teman juga nggak terlalu capek, biar nggak ada em, resiko keterlambatan dan lain-lain, kita buat untuk night bootcamp-nya ini semuanya full online. Kalau Kak Kiki lebih tertariknya ikutnya kelas offline tersedia untuk kelas full time bootcamp antara full stack JavaScript atau data science tadi. Seperti itu. Nah, jawabannya kalau misalkan untuk ISA nanti ada penjelasan dari Kak Albert ya untuk maksimal usia. Tapi kalau untuk metode pembayaran yang lain tetap bisa ikut, silahkan Kak Kiki. Karena untuk metode pembayaran yang lain itu kita nggak ada batasan usia ya. Ada 3 pilihan berarti yang bisa dipilih selain ISA. Ada upfront payment, pembayaran secara langsung lunas. Ini meliputi bank transfer atau kartu kredit ya, pembayarannya bisa. Kemudian kedua kita ada cicilan 0% provided by pihak ketiga, ada Dana Cita dan Edufund. Ketiga yang tadi aku sempat jelaskan yang mirip sama ISA, namanya Study Now Pay Later. Ini juga provided by Dana Cita atau Edufund. Itu tetap bisa digunakan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Mega penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Kiki pertanyaannya yang tadi dilontarkan untuk Kak Mega ya. Perihal apakah bisa tetap ikut bootcamp dengan metode pembayaran lain, itu tetap bisa. Dan kelasnya tadi sudah dijawab sama Kak Mega juga. Eh, Mungkin sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Albert mengenai pertanyaan dari Kak Kiki ini Kak. Boleh Kak Albert? Thank you, Penny. Eh, ya, thank you pertanyaannya, Kiki. Ya, ini mungkin Kiki juga udah memperhatikan sebelumnya. Kalau untuk ISA itu memang ada batas maksimum usia, itu di 35 tahun. Jadi sayangnya eh, untuk profil Kiki itu belum bisa mendaftar dengan metode pembayaran ISA. Tapi untuk ikutan bootcamp, mau yang full time ataupun yang night bootcamp itu bisa, tapi dengan metode pembayaran yang baik. Mungkin lebih detailnya nanti bisa ditanya dengan Kak Mega ya. Misalkan pengen tahu nih, penasaran, oh SNPL katanya mirip dengan ISA. Apanya sih yang mirip? Oh, berapa sih totalnya? Nanti bisa coba ditanyakan. Oke, thank you Kak Albert. Nah, Kak Albert tadi kan kami udah kasih tahu nih juga apa aja dokumen-dokumennya atau persyaratannya yang bisa diikuti teman-teman jika menggunakan metode lainnya ya. Nah, Kak, kalau misalkan menggunakan metode ISA, ada nggak sih Kak dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau ada hal-hal yang nggak yang sepertinya itu nggak boleh gitu jika mengikuti metode ISA? Oke. Kalau untuk dokumen, untuk bisa join ISA, tentunya kalian harus punya KTP, KK. Nah, kalau NPWP itu diperlukan, tapi itu bisa menyusul, ya. Cara membuatnya juga itu mudah. Kalian bisa registrasi di website, nanti biasanya dikirimkan kartunya. Dan pembuatan NPWP ini penting buat teman-teman yang bentar lagi akan lulus ya, karena memang biasanya dimintakan nih oleh perusahaan tempat kalian bekerja. Lalu yang nggak kalah penting itu ijazah asli disiapkan. Lalu ada consent form orang tua. Jadi kurang lebih isinya bahwa orang tua kamu itu mengetahui, orang tua atau wali mengetahui bahwa kamu ikutan di bootcamp kita menggunakan metode ISA. Lalu perlu disiapkan itu surat keterangan domisili RT. Nah, ini gampang juga bikinnya, tinggal datang aja ke RT setempat, minta dibuatkan surat keterangan domisili. Keperluannya untuk apa? Untuk belajar bootcamp. Seperti itu. Paling itu aja sih kalau untuk administrasinya ya. Itu. Oke, thank you Kak Albert.
berarti sama-sama kayak Kak Mega sih tadi ya, cukup simpel, maksudnya nggak yang ribet. Karena hanya KTP, KK, NPWP, bahkan bisa menyusul ya surat dari ortu. Kalau misalkan teman-teman kasih tahu nih orang tuanya udah tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk belajar bootcamp di Activate, terus surat keterangan domisili, udah cukup itu aja. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kak Albert. Apakah dengan mengambil ISA ini, students tidak dikenakan biaya dari awal pendaftaran bootcamp? Lalu berapa sih Kak maksimal biaya yang harus dibayarkan sama students itu sendiri? Oke, thank you, Penny. Sorry, tadi aku lupa ngejelasin. Tadi kalau buat yang consent form atau consent letter atau surat bahwa pengetahuan bahwa orang tua itu mengetahui dan menyetujui, itu untuk template-nya itu sudah kami sediakan. Ya, jadi gampang ya. Kalian tinggal print, nanti tinggal diisi dengan pulpen, nama, dan tanda tangan. Gitu. Jadi nggak perlu bingung nih gimana cara bikin si consent form-nya ya. Lalu untuk biaya, apakah ada biaya ya di awal? Itu ada. Jadi untuk ISA memang ada biaya di awal, tapi biayanya itu hanya tahap satu saja. Nah, totalnya itu sebesar 5 juta rupiah. Dan itu sudah termasuk uang pendaftaran. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan penasaran nih lebih dalam, pengen tahu misalkan metode pembayaran ISA, pengen dijelasin langsung, tanya jawab gitu loh. Itu teman-teman bisa coba ke pendaftaran dulu. Jadi kalau pendaftaran itu di 100.000. Nah, kalau memang sudah kalian yakin, baru dilunaskan sisanya itu di 4,9. Jadi totalnya itu 5 juta. Dan untuk ASE hanya itu saja yang perlu kalian bayarkan. Nanti tanda tangan agreement mengumpulkan semua administrasi yang diperlukan. Langsung kalian bisa ikutan pembelajaran. Sama seperti teman-teman yang lainnya. Oke, mudah banget teman-teman. Berarti hanya di awal itu bayar 5 juta dulu, lalu nanti cicilannya setelah teman-teman lulus bootcamp. Dilanjut ya berarti pembayarannya. Nah, tadi juga Kak Albert udah kasih tahu nih data-data apa aja yang harus disiapin. Jadi mungkin bahkan tadi ternyata surat untuk orang tuanya itu udah dibuatin dari Hacktivate ya. Jadi teman-teman benar-benar tinggal kasih dokumennya aja dan bayar di awal untuk 5 juta, lalu belajar bootcamp sampai selesai, nanti baru bisa bayar eh, ke ke Hacktivate sisanya gitu ya dari 5 juta tersebut. Itu. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak Albert. Kenapa ISA jadi salah satu metode yang cukup diminati sama alumni-alumninya Hacktivate? Ya. Oke, ini menarik. Tadi kan di awal-awal kita cerita bahwa student bisa lebih fokus ya, terutama student ini membuka kesempatan juga buat teman-teman yang punya kendala dalam segi pendanaan gitu. Jadi bisa tetap fokus untuk belajar hingga bisa terserap dengan maksimum pembelajarannya. Tapi kalau dari terkait kenapa diminati, ya salah satunya adalah yang tadi yang jadi alternatif buat teman-teman yang punya minat untuk bekerja sebagai programmer dengan cara mengikuti bootcamp, ya. Tapi terkendala di biaya tadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, untuk metode ISA itu selain yang tadi ya, itu ada fleksibilitas pembayaran. Ya. Jadi setelah lulus itu kalian mendapatkan namanya grace period. Gitu. Itu grace periodnya itu sebanyak 6 bulan. Dan ini yang bisa kalian gunakan untuk pause atau melakukan penangguhan pembayaran. Ya, bisa diberhentiin dulu nih tagihannya. Itu pakai si grace period tadi. Makanya ada benefit fleksibilitas pembayaran. Lalu yang terakhir untuk ISA itu tidak ada bunga, ya, dan tidak ada hidden fee. Jadi semua biaya, semua terms itu diinfokan di awal
saat masuk ke info session dan student bersama orang tua itu bisa mempelajari agreement-nya terlebih dahulu sebelum tanda tangan. Kurang lebih itulah kenapa ISA itu jadi yang diminati nih oleh para alumni kita ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman memang kenapa ISA diminati ya karena banyak di luar sana yang memang atau alumni-alumni Hektiviet yang memang membutuhkan skill baru atau upgrade skill atau mau switch karir gitu ya. Namun terkendala biaya. Nah, mereka memang menggunakan metode ini karena memang ya sangat berfungsi. Mereka juga setelah lulus mendapatkan karir service, terus bayaran di awal hanya 5 juta, mereka dapat kerja lalu baru bisa nyicil gitu kan. Nah, mungkin itu yang menjadi kenapa banyak alumni Hektiviet yang minat sama metode pembayaran ISA ini. Nah, Kak Albert, aku mau nanya nih, apakah ada fleksibilitas atau opsi refinancing yang tersedia bagi siswa yang menghadapi perubahan situasi keuangan yang tak terduga? Karena kan ya kita nggak tahu ya Kak ya eh, keadaan ekonomi seseorang gitu ya. Kalau tiba-tiba nggak bisa bayar atau gimana Kak? Nih ada solusi nggak? Oke, ini pertanyaan bagus. Mungkin tadi udah aku sempat spill tadi ya di salah satu kenapa nih ISA jadi yang diminati. Jadi memang ada opsi benefit fleksibilitas pembayaran tadi ya. Kita sebutnya yang tadi namanya grace period. Nah, ini setelah kamu lulus ya, setelah teman-teman lulus, itu otomatis langsung dapat si kuota grace period ini ya, 6 bulan. Dan ini bisa kalian gunakan ya untuk melakukan pause pembayaran atau penangguhan pembayaran dengan alasan apapun ya. Jadi biasanya kita kasih rekomendasi ini, kita ingatkan lagi terkait terms-nya ketika mereka sudah lulus, kita kasih rekomendasi. Jadi idealnya 1 sampai 3 bulan itu dipakai selama masa pencarian kerja ya bareng sama tim karirnya Activate. Nah, nanti sisanya mungkin 3 bulan atau lebih gitu. Nah, itu disimpan untuk apa? Ya, kalau misalkan di tengah jalan ya, amit-amit terkena layoff dari perusahaan atau pekerjaan aman ya, tapi tiba-tiba harus servis kendaraan ya, butuh biaya lebih atau misalkan butuh biaya pengobatan gitu. Nah, ini boleh boleh di pause dulu tagihannya ya, karena ada si grace period tadi. Seperti itu, Ben. Oke, ya berarti tuh teman-teman nggak akan terus-terusan diteror asal teman-teman juga kooperatif buat komunikasi ya Kak Albert bersama pihak HECTV itu. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Kak Albert dan Kak Mega sih, tapi mungkin boleh Kak Albert dulu nanti baru Kak Mega. Ada nggak sih Kak perbedaan fasilitas sendiri dari HECTIVATE untuk teman-teman yang mengikuti metode pembayaran ISA ini? Oke, aku dulu ya. Jadi di Activate, as far as I know, itu tidak ada perbedaan antara perlakuan ya untuk semua metode pembayaran. Jadi semuanya itu diperlakukan dengan sama. Ya fasilitasnya, benefitnya gitu loh. Sama-sama dapat fasilitas bantuan pencarian kerja gitu. Jadi memang teman-teman bisa fokus dengan maksimal untuk belajar di sini karena tidak ada perbedaan treatment ya ataupun fasilitas di sini. Jadi semua fasilitas yang memang tercantum di student handbook itu memang bisa dinikmati oleh semua student activity seperti itu. Oke, berarti nggak ada ya teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman mikirnya, karena aku pakai ISA, belajarnya nanti eh, ada yang dibedain gitu ya. Karena kan bayarnya juga aku nanti setelah lulus baru lunas. Tenang aja teman-teman, di Activate kita nggak ada bedain. Semua akan dapat ilmu yang sama, akan mendapat metode pembayaran metode belajar yang sama, bahkan fasilitas-fasilitas seperti II ataupun career services yang sama gitu. Nah, Kak Mega, kalau misalkan tadi untuk ISA nih,
karena ketakutan teman-teman karena bayarnya setelah bootcamp gitu ya, takutnya ada yang bedain. Kalau misalkan yang cicilan sendiri atau metode lainnya nih Kak, ada nggak sih Kak perbedaannya? Oke. Jawabannya adalah nggak ada. Sama jawaban aku sama kayak Albert, kayak Kak Albert. Jadi untuk semua metode pembayaran tadi ya, itu pembedanya cuma di metode pembayaran aja. Jadi ISS, NPL, cicilan 0%, upfront payment itu cuman pilihan metode pembayaran saja. Ketika memang administrasinya sudah selesai, teman-teman ya di sini diterima sebagai student activate apapun metode pembayaran yang dipilih gitu ya. Jadi ibaratnya itu diselesaikan di depan bersama tim admisi dan juga tim ISA, misalkan aku dengan Kak Albert ya. Tapi ketika teman-teman sudah masuknya ke ranah tim akademik dan ke tim karir, teman-teman akan diperlakukan secara sama. Dari mereka ya tahunya kalian student activate aja yang memang secara administrasi sudah selesai gitu. Jadi memang pembedanya apa Mbak? Ya bedanya cuma pilihan metode pembayaran di depan aja yang dipilih. Tapi secara benefit, secara fasilitas, teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang sama, benefit yang sama juga gitu. Jadi nggak ada pembeda, nggak perlu takut gitu. Sama kok semuanya nanti. Oke. Nah, teman-teman, jadi nggak perlu takut lagi karena memang tidak akan ada perbedaan fasilitas apapun yang diberikan Hactivate, hanya metode aja yang beda pembayarannya gitu. Nah, mungkin nih Kak Fatia, Kak Kiki, Kak siapa tadi? Kak Kiki, Kak Fatia ya benar. Nah, kalau misalkan masih ragu atau mau tanya langsung ke Kak Albert sama Kak Mega, boleh banget. Atau teman-teman yang lain yang ada di sini yang masih pengen bertanya-tanya ke Kak Albert dan Kak Mega, boleh nanti eh, datang ke kampus Activate di Pondok Indah di Jalan Arteri. Nanti teman-teman boleh kok untuk ngobrol langsung atau melihat suasana kampusnya Hacktivate seperti apa sih atau cara belajarnya Hacktivate tuh gimana sih, itu boleh banget. Atau mau datang misalkan Hacktivate ada event offline gitu ya di kampusnya Hacktivate, teman-teman boleh datang karena kita juga nggak cuma di kampus Pondok Indah aja, kita juga ada kampus di BSD. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau lihat perbedaannya apa sih kampusnya, sebenarnya nggak ada perbedaan, hanya gedungnya aja beda dan lokasinya antara Pondok Indah dengan BSD gitu. Nah, mungkin ini aku mau bertanya lagi nih ke kami, gak mungkin ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman sih Kak. Kayak berapa lama sih tim karirnya Hiktivet ini akan memberikan bantuan itu? Apakah sampai lulus aja atau setelah lulus di Hiktivet juga masih dibantu nih untuk pencarian kerjanya atau seperti apa Kak? Oke. Nah iya, jadi kalau untuk deactivate sendiri, sebenarnya secara output di bootcampnya sendiri kan itu from beginner to talent ready ya. Jadi teman-teman nggak kayak misalnya kalau kita bandingin sama institusi formal seperti universitas, setelah teman-teman lulus, dapat ijazah, itu kan abis wisuda selesai ya sampai di situ gitu. Proses pencarian kerja dilakukan secara mandiri. Nah kalau deactivate, nanti kalau teman-teman sudah kita ada istilahnya graduation juga sama kayak wisuda. Itu teman-teman di sana akan presentasi final projectnya di depan hiring partner kita, dilanjut dengan career fair gitu ya. Nah setelah itu teman-teman nggak akan dilepas gitu aja, tapi tetap ada layanan bantuan pencarian kerja dari tim karirnya Activate gitu ya. Jadi kalau di awal teman-teman bersama tim admisi, nanti pada saat pembelajaran teman-teman akan bersama tim akademik. Setelah lulus, dari sebelum lulus persiapan sampai nanti setelah lulus, teman-teman itu tetap masih ada tim yang nemenin yaitu namanya tim karir atau teman-teman akan punya career coach yang mana kita itu selain kita mereferensikan profilnya teman-teman ke hiring partner Activate, kita juga akan bikin pantauan intensif teman-teman sudah sampai mana nih proses rekrutmennya, proses apply ke vakansinya. Kemudian teman-teman even akan dibantu untuk grooming LinkedIn-nya, pembuatan CV yang ATS friendly itu juga akan dibantu. Jadi untuk bootcampnya sendiri mungkin end to end banget ya, benar-benar dari proses akademik sampai nanti post akademiknya itu kita bantu sampai proses pencarian karirnya Mbak Feni gitu. Jadi nggak dibiarin sendiri gitu. Jadi setelah wisuda, setelah graduation nanti tetap akan ada pantauan intensif dari tim yang bersangkutan yaitu dari tim karir gitu.
Oke, thank you Kak Mega. Mungkin kalau misalkan dari review alumni, kebetulan aku alumni digital marketing Activate. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada keraguan kayak, takutnya nih cuma sampai lulus aja terus langsung dilepas sama Hacktivate. Itu enggak, karena dari tim Hacktivate sendiri, kalau misalkan teman-teman nih udah dapat kerja terus ada eh, teks yang kayak teman-teman nih masih bingung gitu ya atau lupa kemarin diajarinnya seperti apa. Nanti kita tuh ada grup Discord. Itu tuh untuk alumni Hacktivate. Nanti di sana teman-teman bisa tanya ke teman-teman batch-nya sendiri atau ke instrukturnya Hacktivate. Itu masih boleh tanya kayak, "Kak, sorry mau tanya ini aku ada tugas ini, tapi aku lupa caranya gimana." Itu masih boleh asalkan di jam kerja, teman-teman. Nggak di jam tidur, itu masih boleh bertanya sama instruktur Hacktivate. Atau misalkan teman-teman bingung atau kayak mau keluar nih dari kantor ini, tapi masih ada job portal Hacktivate nggak ya yang didapat sama kita, sama alumni? Itu masih, karena sampai sekarang juga aku masih bisa buka job portal Hacktivate, karena kebetulan aku alumni, jadi aku masih bisa lihat-lihat apa nih hiring partner Hacktivate yang lagi buka lowongan gitu. Itu masih ada. Jadi kalau di Hacktivate kita nggak, teman-teman lulus udah kita lepas, enggak, karena kita juga masih pantau alumni-alumni Hacktivate itu ada di mana aja sih dan perkembangannya mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman takut atau ragu, mungkin bisa datang ke Hacktivate, datang ke kampus Hacktivate, ngobrolnya mungkin nggak sama Kak Mega atau Kak Albert, juga mau misalkan sama tim karirnya atau sama instrukturnya langsung, itu boleh. Karena sering banget yang hadir ke Hacktivate visit gitu ya, visit kampus, itu tuh nanyanya bahkan kayak, "Kak, aku mau ketemu instrukturnya dong, mau dijelasin secara lebih jelas nih apa aja nanti belajarnya seperti apa," gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih untuk Kak Mega ataupun Kak Albert. Tapi mungkin ini Kak Albert dulu yang jawab. Mungkin apa sih Kak keunggulan masing-masing dari metode pembayaran? Mungkin dari program ISA itu, metode ISA itu ada apa sih Kak keunggulannya? Ya, thank you, Feni. Mungkin aku singkat aja. Jadi kalau untuk keunggulan dari ISA, ya, yang pasti satu, bisa bayar itu setelah lulus, bahkan setelah bekerja. Ya, jadi kalian cukup fokus belajar selama bootcamp. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada bunga, sama tidak ada biaya tersembunyi atau hidden fee. Ketiga, ada fleksibilitas pembayaran, itu via grace period. Lalu yang terakhir, sama-sama mendapatkan fasilitas dan benefit yang memang disediakan oleh kampus. Salah satunya yang kita highlight adalah fasilitas bantuan pencarian kerja setelah lulus. Thank you. Oke, itu dari Kak Albert ya. Berarti hal yang menjadi keunggulan dari ISA. Nah, kalau misalkan dari Kak Mega, apa nih Kak dari masing-masing metode yang ada? Oke, mungkin aku highlight di metode pembayaran yang kita provide, yang mungkin teman-teman tidak tercover nih, belum bisa masuk ke ISA, karena tadi ISA juga benefitnya oke banget ya. Tapi kalau misalnya belum bisa masuk ke kualifikasinya ISA, jangan sedih, karena kita metode pembayaran yang lainnya juga mungkin keunggulannya proses verifikasinya itu cepat gitu ya, jadi nggak ribet, nggak kayak harus ada agunan misalnya, itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar cuma teman-teman itu butuh mutasi rekening 1 bulan terakhir dan KTP, itu sudah cukup untuk bisa teman-teman melakukan pengajuan cicilan. Yang mana proses pengajuan cicilannya pun semuanya dilakukan secara online. Jadi web based, benar-benar teman-teman nggak perlu datang ke kampus atau teman-teman nggak perlu datang ke kantornya financial partner kita, itu enggak. Itu semuanya dipandu secara online, jadi teman-teman bisa melakukan pengajuannya itu benar-benar dari rumah, tinggal tunggu aja 2-3 hari nanti hasilnya akan keluar gitu. Jadi sebenarnya simpel Mbak Feni, kalau teman-teman ada dana untuk bayar upfront, itu juga jadi satu keunggulannya, lebih cepat lagi ya, teman-teman nggak usah pengajuan dan lain-lain. Tapi kalau dirasa belum siap nih dana upfrontnya, tadi untuk proses pengajuan cicilan dan SNPL-nya pun simpel banget, teman-teman bisa lakuin dari rumah, tinggal tunggu waktu verifikasinya juga cukup terbilang cepat gitu. Jadi nggak ribet. Oke, thank you Kak Mega. Nah, Kak Mega sama Kak Albert, aku boleh nggak nih untuk ditinggalin nomor atau mungkin ke Kak Mega semua nih, kalau misalkan ada mau pertanyaan dari teman-teman, karena ini mohon maaf teman-teman, waktunya terbatas. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti masih ada, Kak, aku masih pengen tanya ke Kak Mega ataupun Kak Albert,
misalkan teman-teman ada waktu buat main ke kampus Activate di Pondok Indah, atau mau yang deketnya Tangsel atau Tangerang, mau ke kampus BSD itu juga boleh. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama tim Hacktivate, dan kalau teman-teman mau langsung tanya atau teleponan aja langsung bersama Kak Albert atau Kak Mega, bisa, itu Kak Mega udah kasih nomornya Kak Mega yang bisa dihubungi jika teman-teman nanti berminat untuk eh, bertanya-tanya lah mengenai ISA atau metode pembayaran SNPL dan lainnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya juga dari teman-teman yang antusias hari ini. Semoga acara hari ini bisa membantu teman-teman jadi tahu nih bahwa metode pembayaran di Activate itu sangat mudah, sangat membantu teman-teman, dan teman-teman bisa join di Hacktivate dengan entah yang dengan switch karir atau mau nambah skill gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di event Activate selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak. Sama Kak Fatia.